Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Balik lagi sama aku Yulia, tukang kebun di Ayunandur pada episode Selasa Bercerita. Kira-kira bakal ada cerita apa lagi ya? Simak terus videonya. Terdapat banyak jenis tanaman yang bisa kita tanam di kebun kita. Di antaranya ada tanaman sayur, buah, hingga tanaman hias. Beda jenis tanaman, beda pula dalam perawatannya. Seperti makhluk lainnya, tanaman juga memiliki berbagai macam kebutuhan untuk menunjang kehidupannya, seperti media tanam, air, intensitas cahaya, nutrisi, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya hal tersebut menjadi hal yang perlu kita perhatikan sebelum memulai berkebun agar tanaman kita tumbuh dengan sehat dan subur. Kita bisa melakukan berbagai upaya seperti menyiram, memupuk, hingga mengendalikan gulma dan hama pada kebun kita. Namun, secara tidak sadar, ada sebagian dari kita yang melakukan kesalahan yang membuat tanaman kita tumbuh menjadi kurang optimal, bahkan akhirnya mati. Kira-kira kesalahan apa saja itu? Berikut, aku akan bercerita tentang kesalahan apa saja yang kita lakukan saat berkebun. Langsung saja kita simak bareng-bareng ya videonya. Kesalahan pertama yaitu mengabaikan kondisi lingkungan dan tidak riset terlebih dahulu tentang kebutuhan tanaman yang akan ditanam. Mengamati kondisi lingkungan menjadi fondasi penting sebelum kita memulai berkebun, mulai dari arah datangnya sinar matahari, kemudian lamanya penyinaran, akses sumber air, hingga kesehatan dari media tanam. Kita sendiri tahu setiap tanaman memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti misalnya dari aspek kebutuhan cahaya matahari. Ada tanaman yang membutuhkan cahaya matahari secara penuh, dan ada juga tanaman yang membutuhkan cahaya matahari secara parsial atau sebagian. Tentunya, hal tersebut perlu kita perhatikan agar tanaman yang kita tanam tumbuh dengan baik. Namun, ada sebagian dari kita yang lupa bahkan abai terhadap hal tersebut. Terutama bagi pemula yang sudah tidak sabar untuk menanam. Sehingga tidak mengherankan jika tanaman yang ditanam tidak tumbuh dengan optimal. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengabaikan kondisi lingkungan dan tidak riset terlebih dahulu tentang kebutuhan dari tanaman yang akan kita tanam. Kesalahan kedua yaitu tidak menyehatkan tanah sebelum berkebun. Tanah yang gembur dan subur adalah kunci dari tanaman yang tumbuh dengan sehat dan baik. Saat berkebun, kita tidak bisa asal-asalan dalam memakai media tanam atau tanah. Oleh sebab itu, kita perlu memastikan terlebih dahulu kalau media tanam atau tanah yang akan kita pakai itu gembur, bisa menyimpan air, mengandung unsur hara, dan mengandung mikroorganisme yang baik untuk tanah. Kita bisa menyehatkan tanah dengan cara menambahkan pupuk organik agar tanah menjadi subur dan dapat menyediakan nutrisi bagi tanaman yang akan kita tanam. Kesalahan ketiga yaitu menyiram terlalu banyak atau sedikit. Air dibutuhkan tanaman untuk bertahan hidup. Namun, setiap jenis tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda. Misalnya, ada jenis tanaman yang apabila kekurangan air akan layu hingga mati, dan ada juga tanaman yang apabila diberi terlalu banyak air akan membusuk. Selain itu, beberapa penyakit tanaman pun mungkin akan muncul jika kita salah dalam menyiram tanaman. Mungkin ada sebagian dari kita yang hanya sekedar menyiram tanaman tanpa tahu dengan pasti akan kebutuhan airnya. Untuk mengatasinya, kita bisa mencari terlebih dahulu tentang kebutuhan air dari setiap tanaman yang akan kita rawat. Jika media tanamnya dirasa kurang lembab, kita bisa menyiramnya dengan air secukupnya. Dan sebaliknya, kita juga harus menghindari penyiraman secara berlebihan. Misalnya, saat memasuki musim penghujan, kita perlu mengecek kondisi media tanam, apakah dia masih lembab atau perlu disiram. Kesalahan keempat yaitu hanya menanam satu jenis tanaman. Terdapat banyak jenis tanaman yang bisa kita tanam di kebun. Namun, ada sebagian dari kita yang mungkin hanya menanam satu jenis tanaman saja saat berkebun. Tanpa kita sadari, hal tersebut justru berakibat kurang baik untuk kebun kita. Seperti misalnya, penyebaran penyakit antar tanaman menjadi lebih cepat, serta peluang kita gagal panen menjadi lebih besar karena tanaman kita diserang oleh hama yang hanya menyerang tanaman itu saja. Untuk mengurangi resiko tersebut, kita bisa menanam beberapa jenis tanaman di kebun atau biasa disebut dengan sistem tumpang sari. Selain itu, kita akan memperoleh manfaat lain jika kita menanam beberapa jenis tanaman di kebun kita.
Contohnya, kalau salah satu jenis tanaman yang kita tanam adalah tanaman leguminosae atau kacang-kacangan, tanaman jenis ini akan menyediakan unsur hara nitrogen sehingga dapat mempertahankan kesuburan tanah. Perbedaan jenis tanaman juga dapat meminimalisir terjadinya kompetisi memperebutkan unsur hara di dalam tanah. Karena berbeda jenis tanaman, berbeda pula kebutuhan unsur haranya. Kesalahan kelima yaitu mengantisipasi hama dengan cara yang kurang tepat. Kebanyakan dari kita menganggap penggunaan pestisida kimia adalah langkah yang tepat dalam mengantisipasi hama. Namun, jika penggunaannya berlebihan dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, serta merusak ekosistem. Sebenarnya, kita bisa mengurangi penggunaan pestisida dengan cara yaitu menanam tanaman refugia atau pengalih. Misalnya, kita bisa menanam tanaman bunga matahari, sinia, marigold, kenikir di kebun kita. Dengan demikian, hama bisa makan dari tanaman bunga tersebut. Jadi, tanaman utama kita relatif lebih aman. Selain itu, tanaman refugia juga dapat menarik predator alami dari hama tersebut, sehingga pengendalian hama terjadi secara alami. Kurang lebih seperti itulah kesalahan yang perlu kita hindari saat berkebun. Meski demikian, membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Semoga setelah mengetahui hal tersebut, teman-teman jadi makin tahu tentang hal-hal apa saja yang perlu dan tidak perlu dilakukan saat berkebun. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sekian dari aku, sampai jumpa di episode Selasa Bercerita berikutnya. Yuk kita tanam, rawat, dan panen makanan kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.